Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil qaunaini, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah di pagi yang diberkahi ini Allah masih izinkan kita meniup udara darinya, ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan, dipilih untuk bangun di subuh ini di saat masih banyak orang masih mendengkur, bener ya. Maka jangan GR dulu, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Makanya setiap kali muazin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya untuk berangkat ke masjid, untuk mengangkat tangan bertakbir kecuali dengan izin Allah. Orang kalau sudah kena stroke, dia mau ngangkat tangannya ke atas, jadinya kemana? Jadinya ke bawah. Mau ke kiri, jadi ke kanan. Kita belajar takbir, alhamdulillah tangan kita masih, ya. Seandainya pun nanti terjadi di sebagian yang hadir ini kejadian begitu, diridhoi saja, ya. Tapi semoga tidak terjadi, amin, ya. Kita masuk ke bab sekarang, bab tafakkur. Sebelumnya mari kita kondisikan hati, samakan frekuensi pikiran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sebelumnya kita membahas bab diam. Di dalam diam itu, seorang yang mengenal Allah, dia tidaklah kosong. Diamnya berharga. Yang orang katakan diam itu emas. Itu bab berikut ini yang disebut diamnya emas. Diam yang di dalamnya ada tafakkur. Maka bab yang akan kita pelajari pada pagi ini, itu babul ashir, bab yang ke-10. Ini enaknya kalau ngaji bahasa kita pakai kitab. Jadi saya nggak perlu menyiapkan tema. Temanya sudah dari kitab semua. Tinggal lanjut aja. Di pesantren kami begini Pak, tapi tiap hari. Maka kitab setebal ini ya bisa khatam cuma dalam beberapa kali pertemuan. Baca terus, baca terus, baca terus. Bacanya tidak hanya baca, tapi juga menghayati, ya. Spirit pesantren itu saya bawa ke majelis. Harapannya masjid-masjid kita juga ada rasa-rasa santrinya, ya. Maka yang ngantuk-ngantuk udah tidur aja Pak, nggak apa-apa. Biarin aja saya ngomong sendiri. Insya Allah kalaupun tertidur, tidurnya di sini berkah. Bapak bangun-bangun, ya, ketiduran bangun lagi, itu udah hebat, ya. Itu manusiawi. Tapi yang bisa bangun berarti nur malaikat dalam dirinya itu bangun. Karena di dalam diri kita ada sisi-sisi yang mirip dengan malaikat. Malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak kawin. Maka kalau kita sanggup tidak tidur di saat orang tidur, itu sisi nur malaikatnya udah muncul. Tapi jangan senang dulu. Ya, sisi kemalaikatan ini bukan puncak, masih ada lagi puncak di atasnya. Ya, tapi itu sudah hebat. Malaikat tidur nggak Pak? Di kampus, yang pernah ngampus, yang pernah sekolah, kalau asik belajar, lupa nggak sama yang lain? Lupa. Kalau lagi asik nulis skripsi, tesis, disertasi, jangankan sama makanan, sama diri aja lupa, apalagi cuma dengan pasangan. Bisa lupa. Ya. Itu baru keasikan akliyah, akal. Kalau keasikan qalbiyah lebih lagi asiknya. Imam Abu Hanifah tidak tidur 40 malam, 40 tahun. Sufyan Az-Tsauri begitu, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i karena beliau tahu teknik-teknik juga begitu.
Imam-imam dulu yang kita sebut namanya sekarang itu mereka-mereka yang dulu saat semua orang tidur dia nggak tidur. Ngapain? Bukan ngopi Pak, bukan. Bukan ngenet, bukan. Kalau kita kan ngenet ya, nge-YouTube, Thariqah al-Youtubiyah. Ya. Mereka ngapain? Mereka menghidupkan kolbu. Di kolbu itu ada singgasana malakutiyah, singgasana malaikat. Jadi malaikat itu kalau kita zikir dia datang Pak, masuk di situ. Dialah yang membisikkan kebaikan-kebaikan. Tapi hati-hati, di situ juga ada rumah syaitan. Jadi kolbu ini ada rumah syaitan juga. Kalau nggak diisi zikrullah, maka yang isi siapa? Syaitan, iblis, Azazil, tentara-tentaranya. Kenapa? Karena dulu syaitan itu dia bisa masuk ke dalam dunia kolbu, dunia malakut, dunia para malaikat. Tapi yang sudah ada dalam diri manusia, mereka sudah nggak diizinkan tembus ke langit. Yaudah, langitnya diri manusia. Jadi kalau orang nanya, mana langitnya diri manusia? Itu kolbunya. Tapi bukan langit yang ngono Pak ya, itu beda lagi tuh. Ini maksudnya langit itu sesuatu yang tinggi, yang luhur. Kolbu kita adalah sesuatu yang sangat luhur sekali. Di sini cuma satu halaman lebih dikit. Kalau sempat kita terusin ke bab berikata tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Udah jadi bahasa Indonesia bertafakkur. Udah sering nyebut kata tafakkur? Apa artinya? Merenung, introspeksi, muhasabah, ya, merenung, ya, deket-deket lah semua, ya. Tapi kalau kita ambil lagi, fakkara, berfikir, tafakkur, mencari di balik yang difikirkan, di balik yang kita lihat. Maka tafakkur ini, kalau fakkara itu sebenarnya mengajarkan cara berpikir, tapi tafakkur mencoba mencari makna dari sesuatu, itu tafakkur. Ini sebenarnya apa ini? Gitu. Itu tafakkur. Namun tafakkur itu kepada objek alam. Jadi tafakkur itu melihat alam. Itu tafakkur. Ada satu lagi temannya tadabbur. Tadabbur itu kepada dalil Quran. Jadi dalil Quran ditadabburi, jangan dibalik. Toh itu ya, jangan kebalik-balik, jangan munqalib, jangan maqlub. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jelas di Quran bahwa tadabbur pasangannya Quran. Kalau tafakkur fi khalqis samawati wal ard, mengenai penciptaan langit dan bumi. Quran itu ngomongin langit bumi juga. Tapi jika dibolak-balik itu beda. Ini mohon maaf kepada orang yang selama ini menganggap terjemahan Quran itu Quran. Hei, sadar. Quran itu satu hurufnya bisa dimaknai. Maka terjemahan yang antum baca dari terjemahan Kementerian Agama kah atau terjemahan dari siapa? Itu baru satu makna daripada ayat. Jadi jangan kemudian kalau udah baca terjemahan udah ngerti Quran, belum. Kalau begitu, kenapa Nabi mengatakan baca kulhu sama dengan sepertiga Quran? Itu kenapa Pak? Kita kalau ulik-ulik terus kalimat kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad, nggak ada habisnya. Setahun kita ngaji kulhu Allahu ahad nggak selesai Pak. Sampai mati nggak selesai itu kulhu Allahu ahad. Ngaji huwa Allah ahad nggak selesai. Saya jamin huwa aja udah lama tuh. Tahu dia, bagaimana dia, siapa dia, apa sifat dia, apa yang mustahil bagi dia. Allah, alif lam lam ha. Kok bisa disebut begitu? Dalam bahasa lama Allah juga. Makanya beberapa aliran, kalian jangan sebut-sebut nama Tuhan kalian Allah. Allah itu bahasa kami. Lah bukan begitu. Gak ngerti sejarah bahasa dia berarti.
Ini bahasa Semit namanya. Quran itu bahasa Arab, bahasanya Yesus itu Suryaniyah dan Ibraniyah, dua dia, ngomong bahasanya dua. Bahkan disebutkan juga bahasa ketiga, Aramiyah. Bahasa Aram itu cuma dipakai sekarang 3 kampung di Syam, di Suriah. 3 kampung doang, itu bahasa tua itu. Sayyidina Adam itu berbicara pakai bahasa apa? Suryaniyah. Itu bahasa paling tua di alam semesta. Itu bahasa paling tua tuh, Suryaniyah. Tapi sebelum itu kan sudah ada iblis. Pakai bahasa apa iblis? Bingung kan? Ya. Itu mereka nyebut dia Allah, itu Allah Pak dari dulu. Tapi dengan dialek yang beda. Elohim. Maka kita kalau doa Allahumma, benar gak? Allahumma bahasa sono Pak. Bahasa Ibrani, Aramaik, Suri, mereka ngomong begitu. Kalau kita dengar cerita kepergian Yesus, apa kata Yesus? El lima sabaktani, Nabi Isa. El itu Allah, Allah gitu. Elohim sama, sumbernya sama kok. Jadi nggak usah sok-sok maling merasa ini nama tuh. Emang namanya begitu. Huwa, Yahweh, sama dia itu. Kalau bahasa kita beliau, pangeran. Orang Sunda nyebut Tuhan pangeran bukan? Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi orang nyebut Allah itu gak salah Pak sebenarnya, dialek dia aja begitu. Di kampung saya nyebut Tuan Allah. Datang saya ke orang Jawa nyebutnya Gusti Allah. Sama gak? Huwa, dia. Itu dalam bahasa China, bahasa Prancis itu mirip, pakai D. Kalau kita terjemahkan dia gitu. Apa salah baca? Silakan dibenerin sendiri itu yang ngerti bahasa Prancis, bahasa Tiongkok ya, bahasa Cina, Mandarin. Jadi teks yang kita baca, lalu ada terjemahannya, itu baru satu makna. Kalau terus didalami, wajar kalau kulhu itu sepertiga Al-Quran. Jadi rumus-rumus begitu ada dalam Quran. Baca ini sama sepertiga Quran. Baca ini sama dengan Quran semua. Tapi nggak ada kan hadisnya? Baca satu surat sama dengan membaca semua Quran. Baca satu ayat sama dengan baca satu Quran. Nggak ada kan? Tapi oleh orang yang mengerti ilmu kulhu tadi, mereka tahu surat apa itu, ayat apa itu. Nggak boleh saya sebut Pak. Ya, ntar nggak mau baca Quran lagi. Ntar baca yang satu ayat itu aja. Salah paham. Maksudnya bukan begitu. Kedalaman satu ayat itu adalah kedalaman Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Itulah maksud dari seorang imam ahli sholawat namanya Sidi Ahmad Tijani. Ini sering dinukil, dipelintir oleh kelompok anti sufi. Sidi Ahmad Tijani itu pernah berkalam, sholawat Al-Fatih lebih afdol dari Quran dibaca 6 kali khatam. Dibulilah, disesatkanlah kalam beliau ini. Padahal maksud beliau bukan begitu. Orang kalau baca Quran, hatinya nggak berkoneksi kepada Allah, kepada Quran. Dia baca Quran 6 kali, terus dibandingkan dengan satu sholawat, tapi dia merasakan keagungan yang disolawati. Maka lebih afdol ini 6 kali. Itu maksud beliau begitu. Bukan berarti sholawat Al-Fatih lebih tinggi dari Al-Quran. Itu sholawat Al-Fatih namanya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Itu sholawat ajib. Sholawat itu menyebut Nabi itu Al-Fatih. Artinya penakluk. Kalau Al-Fatih yang ini, nanti di akhirat semuanya, semua umat, semua Nabi itu sedang menunggu syafaat. Akhir nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa bantu kalian. Malah karena akulah kalian terusir dari surga.
tawaduknya Nabi Adam. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, lah kalian datang kepadaku. Aku dulu gak sabar mendoakan kehancuran umatku sendiri. Datanglah ke Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ah, kalian datang kepadaku. Aku punya kesalahan 3. Pernah bohong. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim dosa gak? Enggak. Beliau cuma merasa salah adab. Tapi itu gak dosa. Malah wajib beliau begitu. Bohongnya itu wajib gitu. Kita tiap hari bohong ya. Tiap hari kita bohong, Pak. Datangi Musa. Musa bilang, dulu saya pernah mukul orang, dibunuh, saya gak dikisos. Padahal umatku jika membunuh seseorang dikisos. Datang ke Nabi Isa gak ngomong apa-apa. Datangin Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, hatta Ibrahim, dia butuh syafaatku. Akulah Al-Fatih, akulah sang pembuka. Maka sholawat itu kunci syafaat nanti di padang mahsyar. Itu maksud beliau, tapi disalahpahami orang. Karena teksnya kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak faham perkalian-perkalian di bab yang kita sebut tafakkur ini, tafakkur dan tadabbur. Ya, jadi perkalian rahasianya itu ada pada bab tafakkur. Ya. Beliau Imam Muhammad bin Abi Bakar Razi yang wafat 660 Hijriah mengatakan, menyebutkan 2 ayat ya. Ayat itu kita sudah biasa dengar. Surat banyak ini ya. Ini ada di surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Ayatil liqaumi yatafakkarun, di ujungnya. Sesungguhnya pada demikian itu ayat adalah ayat. Apa arti ayat? Tanda. Ada sinyal. Ayat ya. Ayat itu nomor ya. Surat sekian, ayat sekian. Itu bahasa Indonesia, tapi ayat bahasa Arab itu dari kata ayah. Ayah artinya mana. Mana yang menunjukkan dia. Gitu. Karena orang Arab tuh kalau nanya ya, ayu syai, mana, di mana, manakah. Nah, maka ayat ya. Ini beberapa ulama mengatakan seperti itu ya. Tapi beberapa yang lain mengartikan ayat bukan dari kata memang tanda-tanda. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda. Berarti tanda tentang Allah itu banyak. Tapi siapa yang mampu menangkap? Hanya satu golongan. Qaumi yatafakkarun, kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir. Di ayat berikutnya, ayat keempat, surat Al-Imran 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur mengenai penciptaan langit dan bumi. Nggak usah lihat langit bumi yang di atas. Langit bumi itu kita. Tentang cerita kita itu. Matahari jam sekian terbenam, jam sekian terbit. Musim bulan apa hujan gitu. Itu bisa nggak membaca itu? Dulu ada orang bisa membaca itu, muncullah namanya dalam bahasa Jawa misalnya weton. Itu hasil membaca itu sekian tahun. Jadi aslinya itu bisa diilmiahkan. Cuma belakangan dipercaya, padahal itu cuma kebiasaannya, kira-kira begitu. Bukan untuk dipercaya, untuk jadi panduan. Karena belum ada alat secanggih sekarang ramalan cuaca, misalnya. Belum ada, kalau orang Jepang itu kalau mau kerja atau mau nikah, dia ngetes darah, Pak. Cek darahnya dia sama pasangannya apa. Atau dia mau kerja, ini karakternya apa nih yang cocok dengan darahnya. Itu mereka sudah sampai ke sana. Kalau di kita dibilang syirik, padahal di sana dipelajari dan ilmiah. Itu ilmiah, ya. Sangat-sangat ilmiah.
Kita kan senangnya yang bau-baunya barat, bau-baunya Cina, Feng Shui. Feng Shui itu lebih khurafat seharusnya daripada weton, apalagi kalau Jawa tuh. Primbon. Itu sebenarnya hasil membaca. Jadi kalau orangnya bener cara bacaannya nggak bakal syirik, malah tambah wise dia membaca alam. Kok orang-orang dulu itu betul-betul melihat. Jadi ada dulu nenek-nenek kita tuh nggak perlu pakai jam, dia cuma ngelihat bulan. Oh, jam sekian nih, ngelihat matahari. Makanya nenek-nenek kita dulu nggak perlu pakai kacamata, Pak. Kita sekarang udah rabun-rabun karena mereka memanjakan matanya ngelihat gunung, ngelihat tanpa radiasi. Kalau kita udah kena radiasi handphone, Pak. Saya pernah pakai kacamata, Pak. Alhamdulillah hilang waktu ngajar di Istiqlal. Nggak balik-balik, ya udah saya pikir, udahlah mungkin ini akhir aku pakai kacamata. Nggak pakai lagi sampai sekarang. Tapi kita barengi, nyetir, ngeliat yang jauh, baca, ngeliat yang dekat. Begitulah terus. Terus sesekali diistirahatkan. Kita sadar tapi mata dipejam, zikir. Wah itu energinya dahsyat sekali. Sangat-sangat dahsyat. Pergerakan alam fisika, tapi juga perpolitikan. Bapak sudah lihat dulu Amerika meninggalkan Irak. Habis itu apa yang terjadi? Muncul ISIS. ISIS dapat senjata dari mana? Tiba-tiba pergi. Ternyata mereka membuat perang dingin, mengadu domba antara umat Islam Sunni Syiah. Syiah yang ada saat itu di Irak, Yazidiyah, yang ada di Suriah, namanya Alawiyah atau Alawiyah, ya. Kelompok yang meyakini, dan itu kemudian dituduhkan kepada presidennya. Ini kan beda nih sekarang kan, coba lihat. Ini mohon maaf ngomong politik dikit, Pak. Ini kita baca alam. Waktu presiden Afgan kejadian seperti ini, dia lari nggak? Lari. Nggak tahu mana yang benar tuh, Pak. Nanti jawab sendiri. Dia mikir nih, presiden Afgan sekarang, kalau aku nggak lari, nanti perang saudara. Alasan dia. Kalau presiden Suriah, saya nggak ngelihat dia Sunni Syiah, Pak, karena istrinya seorang Sunni, menteri-menterinya seorang Sunni, dan dia sholat di belakang ulama yang Sunni, Ahlus Sunnah. Guru-guru saya juga tuh, yang jadi khotib di sana. Terus Syiahnya di mana? Kita juga bingung. Ya. Ini memang black campaign untuk menghancurkan. Ternyata Suriah dulu nggak mau dijadikan negaranya tempat melintas ini gas, apa namanya? Yang menghubungkan antara negara-negara Teluk dengan Turki. Itu versi guru saya, Pak, Dr. Taufik Al-Buti. Anak dari syekh yang dibom oleh pemberontak di Suriah. Lagi ngajar tafsir begini nih, dibom. Gimana kita nggak emosi, Pak, ngeliatnya? Ya? Maka kita nggak mau itu terjadi di negeri ini. Kita nggak rela, sedikit pun kita nggak rela. Ya? Kita nggak mau biarin itu. Tapi skenario sebelumnya apa? Amerika tiba-tiba pergi. Tahu-tahu ISIS ada senjata, ya. Ada senjata ini, senjata itu. Tiba-tiba muncul, datang pergerakan, katanya mujahidin, dan itu banyak, lebih dari 10 pergerakan. Konyolnya, orang kita kirim dana yang dibantu bukan rakyatnya. Siapa yang dibantu? Ya, ini bukan kesalahan Ustadz di sini. Mereka nggak tahu medan juang di sono. Terkirim ke kelompok pemberontak. Untung dianggap sebagai suatu kealpaan. Kalau dianggap sebagai kesengajaan, bisa habis. Ustadz-ustadz kita yang mengumpulkan duit itu pemberontak bersembunyi di belakang masyarakat sipil. Coba saya nih presiden, Pak, caplok orang. Yang benar gimana? Saya bela atau saya kabur kayak presiden Afgan? Yang benar loh ya. Yang patriot yang mana? Ini ada Pak Tentara nih. Gimana Pak Tentara? Bela, kabur apa kita lawan? Ini secara akal nih, tafakkarun. Kalau dia mikir, yang benar itu yang di Suriah itu. Cuma karena sudah dicuci otaknya, ini perang Sunni Syiah, Sunni Syiah. Jadi kalau kita bela Bashar Assad, dikira kita pro Syiah. Loh, dari mana kita pro Syiah?
Kalau begitu guru saya orang Syiah dong, dia ngajarin saya akidah Ahlussunnah, Pak. Syekh Taufik Al-Buti ngajarin saya akidah Ahlussunnah, fikih Ahlussunnah, usul fikih Ahlussunnah. 2006, 2007, 2008 saya ngaji kepada beliau. Ayahnya nulis kitab semuanya Ahlussunnah. Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti. Ini kejadian lagi nih di Afgan nih. Jangan euforia dulu, jangan senang dulu. Ini kayaknya Islam mau bangkit, tunggu dulu Pak. Mana ada Amerika pergi dari suatu negara, ninggalin senjata, terus dia nggak punya misi. Nggak ada ceritanya. Jadi Bapak tolong jangan euforia ya. Mikir, ini ayatnya nyuruh mikir nih. Pola-pola ini kita harus baca. Tapi sayangnya memori kita pada pendek-pendek semua. Terserah setelah ini Bapak sepakat dengan saya nggak masalah. Tapi saya cuma ngajak berpikir. Kalau hasil pikiran kita nanti beda, nggak apa-apa toh. Oh nggak apa-apa Ustadz, saya beda sama Ustadz. Nggak apa-apa mas saya juga nggak mengajarkan ini doktrin. Siapa tahu pembacaan berita Bapak beda sama saya. Tapi Bapak mikir-mikir dulu. Bapak dengar beritanya bahasa apa? Berapa bahasa yang diakses? Paling bahasa Indonesia, banter-banter bahasa Inggris. Itu pun salah-salah dengernya. Saya mendengar setiap hari saya dengerin tiga bahasa. Arab, Inggris, Indonesia, Arab, Inggris, Indonesia. Kita pelototin terus. Kagetnya apa Pak? Apa yang bikin saya kaget? Taliban itu tadinya kita anggap, oh jangan-jangan ini Panji Al-Mahdi nih. Bagaimana mungkin jadi Panji Al-Mahdi? Mereka ini dari suku Fustun. Fustun ini Israel yang hilang. Bapak nggak percaya? Silakan buka beritanya. Buka hasil penelitian dan penjelasan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Oh di situ yaudah kita tunggu aja dulu deh. Ya. Maka jubirnya namanya siapa? Zabihullah. Itu nama-nama, bukan nama-nama orang-orang Arab itu Pak. Bahasa Arab Zabihullah. Yahudi, Israel. Zabih. Apa arti Zabihullah? Nabi yang disembelih Allah. Kalau versi Israel kan itu Ishak. Ya. Kalau kita kan nggak ada ngasih nama anak kita Zabihullah. Itu gaya-gaya bahasa sana itu uslubnya. Sampai sekarang tradisi-tradisi itu masih ada di Pustun. Dulu kan kita sering dengar ya, Pustun gitu ya. Itu Pak mereka ini. Ini sekedar opini aja. Siapa tahu Bapak juga nanti nonton berita. Jangan cuma nonton TV One, Metro TV. Itu terlalu biasa Pak. Sesekali dengerin yang Arab, ngomong-ngomongan. Sadaqallahul azim. Paling gitu. Ya. Bukan gagah-gagahan Pak, beneran. Saya serius. Kita serius. Dulu terjadi, ini sunatullah, ngajak kita berpikir. Waktu terjadi di Suriah, Irak itu, saya hampir setiap hari saya dengar dari berita-berita sana. Emang simpang siur. Satu A, satu B. Ini pun opini saya bisa salah. Ya. Ini bisa salah, karena ini bukan suci ya. Ini kan baru usaha menangkap ini rahasia apa di sini nih. Tapi Bapak perang ideologi, komunis, lawan apa? Lawan liberal. Dulu liberal ya. Sosio apa ya komunis sama ya syuyu'i ya. Ya apalagi itu macam-macam namanya. Kalau sekarang beralih dari perang ideologi kepada perang teologi dan itu sudah berhasil di Irak, berhasil di Suriah. Tapi alhamdulillah di Suriah guru-guru saya masih banyak yang hidup. Cuma ada anak yang dibunuh, ada ponakan yang dibunuh, ada guru dari guru kita mati. Siapa aja yang pro kepada negaranya dianggap Syiah dan kafir oleh orang di sini. Jadi 2013 Syekh Taufik Al-Buti guru kami yang Ahlussunnah ini, dia bukan orang Syiah. Dia bapaknya baru meninggal Pak, baru habis dibunuh sama kelompok pemberontak. Beliau diundang lah, saya cuma senyum melihat beliau nangis. Tiba-tiba lagi asik Stadium Jenderal, ada orang nggak punya adab,
nanya, Syekh, ente ini pro Asad atau anti Asad? Gitu kan nanya. Ente pro presiden ente atau anti? Beliau ini orangnya kalau ngomong bisa nangis, Pak. Ngomong bab sholat aja nangis, ngomong taharah nangis. Sekarang ditanya begitu sama anak kurang ajar dari Indonesia, nggak ada perasaan dia. Jadi ternyata pergerakannya hati-hati. Muncul kecenderungan di negeri ini, kalau beda politik, beda iman. Ya, berarti ada bibit-bibitnya di negeri kita ini. Beda politik, beda iman. Bener gak? Udah muncul belum 2019? Muncul. Cuma karena beda politik, bisa tengkar di masjid. Bisa tengkar saudara dengan saudara. Ini saya ulang-ulang terus, Pak. Supaya Bapak nanti 2024 sadar lagi. Karena ini tambah parah terus. Tambah parah terus. Ini udah mulai dibuat garis besar ini. Pembeda. Orang yang berpikir emang orang emosi. Orang kalau bertindak dulu baru mikir, namanya apa tuh? Ya, nama jeleknya apa? Bertindak dulu baru mikir, jeleknya apa tuh kalau bahasa Betawi gitu? Sebut sendirilah Pak ya. Tapi orang kalau dia betul-betul menghayati Al-Quran, dia akan paham pola-pola ini. Dan jangan sampai itu terjadi di negeri kita. Bapak siap jaga negeri kita? Siap jaga anak-anak kita, adik-adik kita? Ya, jadi jangan terbakar euforia. Itu aja harapan saya. Ya, ini setelah ini mungkin saya akan diserang dari kiri kanan, Pak. Opini, dikata-katain, mental kita dihabis-habisin. Tapi insya Allah lah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ya.